Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tahu jauh ya. Presiden sudah memberikan atensi itu luar biasa. Karena warga negara ini sama kedudukannya. Mau ulama, mau orang kaki lima, sama. Tetapi Presiden sudah melakukan itu kan luar biasa. Artinya apa? Artinya ada atensi besar untuk Ustadz Somad. Saya ingin tanya Mas Tommy. Ya. Waktu kejadian itu, waktu Ustadz Somad di imigrasi, Ustadz Somad telepon Anda nggak, menginformasikan sama Anda nggak, atau konsulat? Indonesia. Jadi Anda tahu di medsos, Betul, Anda tahu di sekali. medsos, lalu Anda bertindak, Anda melakukan nota diplomatik dan sebagainya. Kami Artinya melakukan perlindungan terhadap komunikasi warga dulu, negara Pak. itu Anda lakukan meskipun Anda tidak diinformasikan. Oke, Mas Tommy, makasih. Bahkan jangan Jelasin dulu boleh nggak nih? Silakan. Oke, gini. Kita nih jangan inward looking gitu ya, jangan sempit melihatnya. Saya ingin katakan begini deh, sederhana. Orang kalau dia salah, tentu ada perbuatannya dan ada proses terhadap perbuatan kesalahan itu. Itu pertama. Dengar dulu, bos. Gue pengen tahu. Iya, Jadi bener begini, kan? begini. Ini biar clear Masyarakat tidak bisa mengadili orang meskipun laporan. Yang bisa mengadili itu pengadilan, ya. Ada proses-proses. Oke, saya ingin jelaskan the real of life nih ya. Ini sampai hari ini Ustadz Somad itu masih bebas berjalan berceramah di Republik ini, oke? Belum ada catatan kejahatan bagi dia. Orang lapor segala macam, kalau tidak ada proses pengadilan yang memutuskan dia bersalah, is nothing, oke? Ini negara hukum nih, kita bicara negara hukum. Malah di ceramah itu dikawal oleh polisi, jadi privasi yang diberikan negara terhadap Ustadz Abdul Somad tinggi sekali. Kalau tidak dikawal sama polisi di ceramah sana sini juga sulit dia untuk berdakwah. Artinya itu pertama. Kedua, tidak ada cegah tangkal dari Republik ini. Sehingga dia bebas keluar masuk dari Indonesia, keluar Indonesia, dan dari luar Indonesia ke Indonesia. Artinya apa? Artinya berarti dia tidak terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilarang sehingga dia dicegah dan tangkal. Kedua, saya ingin jelaskan. Kalau dia berurusan dengan Singapura tentang pidana terorisme, implementing agensinya adalah ISA, Internet Security Acts, yang jemputnya polisi. Ini tidak ada urusan dengan kejahatan. Ini urusan dia dengan imigrasi. Saya di tempat Ustadz Somad itu pernah 2004, 4 jam. Oke? 4 jam di situ. Lokasi yang persis. Di Singapura, tempat sama. Gue jelasin dulu. Tapi nggak ditolak. Kan, Soal tolak atau gue jelasin, ya. 4 jam tanpa ada penjelasan tuh kenapa gue ditahan. Itu gue datang dengan dokter, gue sudah appointment dengan dokter di Mount Elizabeth. Gue bawa 2 orang dokter dari Indonesia. Akhirnya 4 jam gue suruh masuk, gue pulang. Gue gengsi dong. Waktu itu saya adalah pengacara konsulat Singapura di Pekanbaru. Oke? Gue protes. Gue dikasih beasiswa belajar bahasa Inggris 4 bulan di Singapura. Gue protes. Itu pertama. Kedua, gini. Apapun namanya, not to land. Ya, not to land. Ini semua namanya deportation. Deportation itu artinya pengusiran. Jadi kalau Ustadz sama bilang, saya dideportasi, yes. Karena itu pengusiran. Ya toh. Cuman masalahnya, semua negara secara international law diberikan kedaulatan sendiri. Bisa menolak dan menerima orang masuk. Tanpa harus dia berkewajiban memberi penjelasan. Kita lihat di Indonesia ya. Waktu kalau saya nggak salah, Sidney Jones pakai visa. Pengamat terorisme. Iya. Dari Australia ke Indonesia dikasih visa oleh konsulat lah ya di Indonesia. Sampai di sini dideportasi. Saya masih kenal itu penganunya, duta besar Indonesia di Australia, teman saya. Terus Ed Espinal, itu dideportasi. Malahan Leslie Glock itu dia datang dengan visa turis lalu ke Aceh.
ditahan 6 bulan. Itu hal yang biasa dalam dunia internasional karena semua negara punya kedaulatannya sendiri-sendiri. Tanpa penjelasan, hal yang biasa. Itu kedaulatan negara dan dia dilindungi oleh hukum internasional. Tapi kalau status Gua di sampai masyarakat, hari Bang Kapitra. sampai hari ini nggak ngerti kenapa saya ditahan di imigrasi Singapura. Ini immigrateurs power. Immigration dari bahasa Prancis. Itu dia punya kekuasaan, tapi dia tidak punya kewenangan memeriksa orang. Memeriksa orang lalu membawa proses orang. Kalau di Singapura itu ISA. Itu polisi, ada anunya, pakamnya sendiri. Ya dengan itu dia dikeluarin, paling itu aja. Tidak boleh masuk, meneruskan masuk. Dulu Ustaz Somad di Hong Kong juga saya bela kan. Baik. Jadi dia tidak boleh masuk Hong Kong, cuman di pesawat aja balik lagi. Dan itu kedaulatan. Terus apa yang dilakukan bangsa ini? Kan Dubesnya udah melakukan cara-cara diplomatik. Nota protes. Presiden malahan. Nota diplomasi. Nota diplomasi. Presiden pun sudah berkomunikasi. Bahwa ini kan jadi atensi. Artinya apa? Bahwa Ustaz Somad dihargai di Republik ini oleh negara. Kalau coba saya nggak ada yang telepon tuh. Ya kan? Kadang-kadang gue iri juga ya. Tapi itulah bagian dari rahmat Allah. Jadi kita nggak usah bawa kemana-mana lah ya. Bahwa itu ada kedaulatan Singapura, itu dijamin oleh undang-undang internasional. Kalau kita protes itu hak kita. Ada salurannya. Ya kan? Ada salurannya. Salurannya saluran diplomatik. Nggak bisa ujung-ujung terus tiba-tiba kita putuskan hubungan diplomatik. Nggak begitu. Tapi kan bangsa ini perlu kejelasan apa sih? Itu sudah diajukan. Berapa lama jawabannya itu? Hak Singapura. Kalau dia nggak mau jawab itu hak dia. Karena bagi international law itu diperkenankan. Jadi nggak usah kita. Izin Bang. Dengar dulu, nggak usah kita harus paksa dia. Sebagai bangsa kita agak tersinggung, wajar-wajar aja. Itu banyak sekali orang-orang Indonesia juga dikembalikan. Bukan hanya Ustaz Somad. Di Malaysia, di Singapura juga banyak. Oke, saya ingin jelaskan. Apa yang kita anggap di sini jadi suatu superioritas. Atau orang yang kita banggakan, apa itu ulama atau siapapun. Di negara lain belum tentu responnya sama. Jadi negara yang berdaulat, dia punya cara sendiri, kriteria sendiri menilai orang. Bukan status sosialnya di negara asal. Saya ingin jelaskan itu. Jadi kalau dia dilakukan seperti itu, bukan ada kaitan dengan agama. Bukan dengan kaitan dengan yang lain. Saya tidak yakin ada kaitan dengan kriminal. Karena yang turun itu hanya imigrasi, bukan internal security acts. Kalau dia mulai berhubungan dengan kejahatan, maka yang turun itu ISA. Tapi ini soal administrasi. Cukup jelas di sana ya. Ya, ini soal administrasi, makanya ada immigration power. Jadi imigrasi itu punya kekuasaan sendiri. Supaya sebelum orang masuk lebih jauh ke dalam satu negara, dia bisa menolak dan memulangkan. Tidak ada kaitan dengan agama dan materinya Tidak ya? ada Hubungannya dengan itu. Karena dia tidak lihat status orang. Dia hanya melihat ini orang boleh atau tidak. Nah kalau kita merasa dirugikan, jelas sudah ada jalur diplomatik. Tetapi jangan kita tuntut lebih banyak karena dia negara berdaulat, dia boleh kasih alasannya dan boleh tidak, dan itu diatur oleh hukum internasional. Pak Kiai, kalau Dia nota diplomatik kan dijawab tertulis. Mana? Itu presiden Kita tunggu, Singapura Bang itu orang Islam. Oh, Jadi pandang. bukan soal anti Islam. Enggak, Udah, ini kan spekulasi ini logika. aja. Kalau ngerti nggak begini cara berpikirnya kalau. Ini kan spekulasi, ya. Oh, ini karena dia ustadz. Ini bukan, enggak juga. Karena yang bertindak itu imigrasi, bukan ISA. Kita tunggu aja dijawab enggak. Pak Kiai, Pak Buya, emang tamu boleh berhak bertanya. Tuan rumah juga punya hak tidak menjawab. Kalau nggak suka, nggak usah datang ke sana, nggak usah mendatangi rumah orang. Apalagi sudah suruh balik. Zaman Rasulullah kalau masuk rumah harus pakai assalamualaikum. Kalau nggak jawab assalamualaikum, balik. Tamu harus tahu diri balik tanpa question, tanpa reasoning, tanpa argumen. Nah itu sistem Islam, apalagi negara.
Tapi Itu dia loh. bukan tanpa border. Rumah ini. Nah, Anda harus, Bung, Anda harus tahu ini bukan tanpa border. Meskipun tanpa visa, ada immigration. Baik, Imigrasi kuncinya itulah yang kita punya tunggu nanti penjelasan dari otoriti. pemerintah Singapura, Boleh Bapak. masuk atau tidak. Mengenai Itu masalahnya. alasan